Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Kita buka puasa kita kemarin dah selesai. Dah selesai. Kita sekarang melanjutkan kajian kita, yaitu al-aslu al-ashir fi ittiba'i sunnah. Jadi pokok yang ke-10, pokok yang ke-10 yaitu pilar yang ke-10 yaitu mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, orang muslim itu harus memperhatikan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in kepada para auliya wa syuhada wa salihin. Wa jami' masyayikhina fid din Ustaz Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani wa Abu Yasid Ahmad bin San Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani wa Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslul ashir fi ittiba'i sunnah. Pokok atau pilar yang ke-10, yaitu pilar agama, pokok-pokok agama yang ke-10 dari 40 pilar, yaitu fi ittiba'i sunnah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna miftah sa'adati ittiba'u sunnah wal iktida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah bahwasanya kuncinya kebahagiaan itu di mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya kebahagiaan yaitu mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iktida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami' masadirihi wa mawaridihi wa harakatihi wa sakanatihi hatta fi hayati aqlihi wa qiyamihi wa naumihi wa kalamihi. Yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segala halnya. Waktu pergerakannya, waktu diamnya, bagaimana bergeraknya, macam mana. Hatta fi hayatil akli, sampai bagaimana cara makannya. Wa qiyamihi, bagaimana cara berdirinya. Wa naumihi wa kalami, bagaimana cara tidurnya dan cara berbicaranya. Ikuti Nabi, itu kunci kebahagiaan. Nabi diutus kalau tak untuk diikut, untuk apa? Nabi diutus ini memang untuk supaya kita mengikuti Nabi. Makanya kuncinya kebahagiaan kita yaitu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lastu aqulu dzalika bi adabi fil ibadati faqat. Dan aku tidak mengatakan ini, kata Imam Al-Ghazali, aku tidak mengatakan hal itu di dalam adab-adabnya urusan ibadah saja. Li'annahu la wajha li ihmali sunnani al-waridati fiha. Karena sungguhnya kalau untuk masalah ibadah ini, ya tidak ada celah untuk kita tidak ngikut. Kalau urusan ibadah ini ya mesti ngikut semua. Macam mana kita tak ngikut Nabi? Nabi ini menjadi contoh, menjadi penuntun. Untuk urusan ibadah tentu kita ikut Nabi. Tidak ada alasan, tidak ada celah untuk kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi urusan ibadah. Bal dzalika fi jami' umuril adat. Tapi yang saya maksud itu bukan hanya untuk ibadah saja, tapi untuk semua urusan-urusan adat, kebiasaan hari-hari. Adat itu kebiasaan harian. Jadi ikuti Nabi juga. Fabidzalika yasul ittiba'ul mutlaq. Dan dengan hal tersebut maka kita bisa mengikuti, berhasil mengikuti Rasulullah SAW secara mutlak. Mutlak apa? Urusan ibadah ikut Nabi. Urusan adat kebiasaan sehari-hari ini yang sifatnya bukan ibadah mahdha pun ikut Nabi. Jadi komplit. Semuanya didapat. Murni ikut Nabi semua. Orang boleh saja sholatnya rajin ikut Nabi, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, apa semuanya. Tetapi untuk kebiasaan hariannya, mungkin umpamanya pakai baju kiri dulu, sandal kiri dulu, makan bahkan umpamanya tangan kiri atau minum tangan kiri, enggak sempurna lah ikut Nabinya. Enggak sempurna. Ikuti Nabi, cara berpakaiannya dan sebagainya. Jadi sempurna. Qala Allah Ta'ala, qala subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Siapa yang ikut Nabi, Allah akan cinta kepadanya. Siapa yang ikut Nabi, maka Allah akan cinta kepadanya. Itu dipastikan. Karena ini Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian ini mencintai Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Kalau Allah dah cinta, apa lagi? Kuncinya di mana? Ikut Nabi. Jadi jangan menyepelekan urusan Nabi. Urusan ini mengikut Nabi ini. Ada orang yang sok sunnah-sunnah, paling Al-Quran, paling sunnah, tapi perilakunya, berpakaiannya ini macam lebih ke barat-baratan gitu. Lebih ke barat-baratan, seolah-olah kalau berpakaian ini alergi gitu. Pakai imamah tak mau. Macam mana tak mau? Lebih suka pakai setel-setel ke barat-baratan. Tapi ngakunya paling sunnah, paling paham Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Al-Quran dan sunnah Al-Quran. Tapi modelnya enggak. Tidak ngikut Nabi separuh-separuh sih. Tidak komplit. Tapi kita tengok orang-orang soleh, salafus soleh mereka. Secara ibadah ikut Nabi, secara adat pun ikut Nabi. Sekecil apapun sebisanya mengikuti Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ini orang yang paling suka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Semua sunnah-sunnah Nabi sudah aku ikuti, kecuali satu saja. Semua sunnah-sunnah Rasulullah aku sudah pernah lakukan dan aku sudah pernah ikuti. Aku lakukan dan aku ikuti. Kecuali satu saja yang aku tidak bisa mengikuti sunnah Nabi. Apa kata beliau? Apa itu ya Syekh? Apa? Kok ada satu sunnah Nabi yang kau tak bisa mengikuti? Kalau yang lain-lain sudah, pokoknya diikuti semuanya, diikuti. Apa kata beliau? Rasulullah SAW pernah suatu malam
itu tidur nginap di rumahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantunya. Rasulullah pernah nginap di rumah menantu laki-lakinya. Itu. Kata Imam Ibn Abbas, ini sunnah yang aku tak bisa melakukannya. Ini kan cuma urusan kebiasaan saja, adat, bukan urusan ibadah. Tapi Imam Ibn Arabi ini berusaha semuanya sunnah dilakukan, diikuti. Cuma ini nih aku tak bisa nih. Kenapa ya Imam kok tidak bisa? Apa kata beliau? Karena aku tidak punya anak perempuan. Sehingga aku punya menantu laki-laki, aku nginap di rumah menantuku. Itu saja, jadi dia tak bisa. Kalau dia punya menantu laki-laki, tentu dia nginap juga. Nabi pernah kok nginap di rumah menantu laki-lakinya. Nah itu sampai sedahsyat itu mereka mengikuti sunnah Rasulullah, walaupun hanya yang sifatnya adat. Sayyidina Abdullah bin Umar naik kuda pada suatu ketika di tengah jalan mutar. Kuda ditarik mutar. Sahabat lainnya heran, ngapa ini kurang kerjaan? Saya tidak, Abdullah bin, kenapa kau melakukan hal ini? Katanya. Apa nih? Apa maksudnya apa? Kok aneh betul? Katanya. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut di tempat ini. Jadi aku pernah nengok Rasulullah ini naik kuda, kudanya diputar-putar gini. Jadi aku ikutlah. Begitu dahsyatnya para sahabat mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini kita sunnah yang nampak betul saja nih. Susah nak ngikut. Makan minum masih biasa, kiri buka botol Atarin mineral, buka kanan, buka kiri kan susah kan, gini. Buka deh kanan, mudah. Lanjut, snap, kata dia. Tak terasa. Makan bakwan, kanan, snap. Ambil lombok, snap, kiri. Kan? Ini apa nih? Kiri. Tak terasa. Karena Rasulullah SAW tidak ada di dalam hatinya. Kalau Rasulullah ada di dalam hatinya, dia tidak mungkin begini. Gini tangan kiri, tak mungkin. Nabi pernah melarang orang makan pakai tangan kiri kok. Tak boleh. Juga. Jadi selalu ingat Nabi terus makan dan sebagainya. Kayak gitu, itu sunnah yang jangan diremehkan. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin tahajud, tetapi ketika orang dia tidak mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW secara sempurna, maka dia belum mendapatkan miftahus sa'adah, yaitu kunci kebahagiaan. Ini hal yang kadang-kadang dianggap remeh ya, oleh orang-orang mengikuti sunnah-sunnah baginda yang sifatnya adat atau kebiasaan. Wa qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul berikan kepada kalian maka ambillah. Apa yang Rasul berikan kepada kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang kalian maka tinggalkanlah. Falaika antal basa sarawila qa'ida. Satu contoh kecil. Maka hendaklah engkau ketika memakai sarawil, serwal, celana qa'idan, duduk. Maka fa'alaika, wajib bagimu, maksudnya wajibnya harus, sudah seharusnya, bukan wajib syara ya. Hendaklah atau seharusnya engkau memakai sarawil, sirwal itu aslinya bahasa Arab, sarawil, sirwal. Selua kata kita orang kan, selua itu aslinya bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab, selua itu bahasa Arab asli dia. Jadi kalau bahasa Arabnya sirwal, jamannya sarawil. Dan harus bagimu memakai selua atau celana dengan duduk, keadaan duduk. Kita pakai duduk ke berdiri nih kalau kita pakai biasanya.
Susah nah kalau sambil berdiri, sambil duduk kan, dah mulai komplain kan, dah mulai komplain. Susah nah sambil duduk kan, dah mulai komplain. Di mana sam'an wa ta'atannya? Di mana sam'an wa ta'atan? Rahasianya di mana? Wa ta'ammama qa'ima, dan pakai imamah berdiri. Tengok nih sahabat nih, tengok. Rasulullah pakai celana, apa rahasianya? Dipikir mesti ada rahasianya. Kalau kita senang seperti ini, ada ranjang, ada kursi dan sebagainya. Maksudnya ni apa? Simpel sebetulnya. Kenapa Rasulullah SAW kalau pakai celana? Ini secara logika saja. Kenapa kok sunnahnya itu duduk? Cobalah bapak-bapak dan bapak-bapak lah, ibu-ibu, ya ada juga sih. Bapak-bapak pakai celana ini dalam keadaan berdiri, coba. Pas berdiri gini, itu kadang-kadang kan tersangkut kaki kan. Yang satu kaki, berdiri kaki satu macam bebek tidur. Bebek tidur kan kaki satu diangkat, ya kan? Kalau bebek dia biasa diangkat kaki satu, kalau kita kan tak terbiasa. Satu kaki napak, yang satu kaki masukkan ke lubang, keluar, ya kan? Tersangkut pula, jatuh bam, ya kan? Itu contoh kecil. Kenapa memakai celana itu? Sunnahnya sambil duduk. Kalau duduk slow aja, karena posisi kita, pijakan kita tidak di kaki. Itu satu contoh. Karena mungkin dah terbiasa kan pakai kaki satu, senang aja. Jarang itu terjadi, tapi suatu saat itu akan terjadi. Itu Rasulullah tidak suka. Jadi gitu. Lebih senang. Kenapa tidak pakai sepatu sambil berdiri diangkat gini? Jatuh karena lama, susah. Kan akhirnya lebih enak orang sambil duduk pakai gitu. Ya begitulah ibaratnya tuh memakai celana seperti itu. Kemudian watabtadi'a bil yamin fi tana'ulika, dan memulai dengan kaki kanan ketika pakai sandal. Wa ta'kula bi yaminik, dan makan pakai tangan kanan. Subhanallah, ini sunnah yang luar biasa. Ini pun kadang-kadang banyak orang-orang kita ini slow aja. Kadang dia memang tak pakai tangan kiri, tapi dia kalau pakai sendok gini, kebiasaan saja tuh, tak bagus gini. Itu hindari itu sebelum mati. Ceng di rocker pakai tangan kanan. Karena itu larangan. Rasulullah pernah melarang orang seperti itu. Orangnya bantah sampai lumpuh tangannya, tidak bisa. Tangan kanannya ini tidak bisa digunakan. Karena makan pakai tangan kiri, Rasul larang. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kemudian mesti orang ini beralasan. Kata Rasulullah, kau tidak akan bisa makan pakai tangan kanan. Langsung kontan, lumpuh. Seperti itu. Makan itu bukan ibadah yang mahdah seperti sholat, tapi tetap kita ikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Fatakul ma'adfarak wa tukallima adfarak, dan memotong kuku-kukumu. Wa tabdi'a bil musabbiyatil yadi al-yumna, dimulai dengan telunjuk jari kanan. Ini kalau sudah kemarin ya. Ini pertama kalau kita nak potong kuku, ibu-ibu, bapak-bapak, sunnahnya ini dulu. Ini. Ada satu pendapat langsung ke sini. Kan gini tangannya. Ini sini. Ini terakhir. Ini senang, ingatnya senang. Ini ingatnya senang. Ada yang riwayat lain nih, kalau tersalah begini. Ini dulu, tapi yang tetap ini dulu. Ini telunjuk, ini. Ada. Terus baru sini. Tapi yang senang ini begini. Diurut gini. Ini. Terus akhirnya jempol 2 terakhir. Nomor 1, al-musibah as-sababah. Itu kayak gitu, tengok. Jadi waktu kita potong kuku pun ingat Nabi. Waktu potong kuku ini ingat Nabi. Kalau tak ingat, tak siapa-siapa yang diingat. Ingat bisnis ini, itu dan sebagainya. Ingat dunia. Wa takhtima bi ibhamiha. Jadi diawali pakai telunjuk,
tangan kanan, diakhiri pakai ini. Ini saya bilang. Akhirnya ini. Wa fir rajuli tabtadi bi khinsiril yumna wa fir rijli, kemudian kaki sudah. Kalau kaki dimulai dari kelingking sebelah kanan, jari kelingking kanan. Wa takhtima bi khinsiril yusra, diakhiri kelingking sebelah. Kalau kaki anggap ini kaki, dimulai dari sini. Anggap ini kaki dari kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau kaki. Oke. Itu sunnah. Nampaknya hal itu remeh, tapi apa yang menjadikan satu yang menjadikan satu kelebihan, kita ikut Nabi, itu loh kelebihannya. Kita ini ada keterkaitan kita dengan Nabi, itu yang menjadikan nilai besarnya itu. Atau nak potong kuku ikut pemain sepak bola, ya terserah, tapi kan tidak nyambung dengan Rasulullah jadinya. Ikut bintang artis-artis tuh, ikut itu yang dicontoh sekarang, dicat ya ginilah apa terjuntai lah, warna pink, warna apa macam-macam dicat. Ikut artis, tak ikut Nabi. Wa kadzalika bi jami' harakatika wa sakanatika, begitu juga di seluruh gerak-gerakmu dan diam-diammu. Ikut Nabi semuanya. Faqad kana Muhammad bin Aslam la yaqul bitik. Oh ya, kemarin kita sampai di sini. Tak apa, kita ulang sedikit bernyambung. Wa kana Muhammad bin Aslam la yaqul bitik li anna lam yunqal ilaika kayfiyatu akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Muhammad bin Aslam, beliau ini tak mau makan semangka. Semangka ini kalau kita buka tu biasa makan tu semangka. Imam Muhammad bin Aslam tidak mau makan semangka. Kenapa? Li'annahu lam yunqal ilaika bi akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak menemukan satu riwayat dari hadis-hadis Rasulullah, yaitu riwayat macam mana cara Rasulullah makan semangka. Ini semangka nih. Aku tak makan, kenapa? Karena aku tak pernah, belum ketemu caranya makan dari Rasulullah macam mana. Jadi aku kalau nak makan tetap ikut Nabi kan. Ini maka apa dibanting dulu ke baru dimakan? Apa dikerat gini? Apa dikerat gini? Nah, dia tak paham. Apa di lubang aja, ambil di lubang ini pakai sendok di lubang gini. Baru dimakan. Jadi ini caranya yang dari Rasulullah aku tak jumpa nih. Jadi aku tak makanlah. Kayak gitu. Karena bukan dia tak doyan semangka, doyan, cuma dia ini nak ikut sunnah. Cuma macam mana ya dulu Rasulullah cara makannya ya, dia belum ketemu. Tuh kayak gitu dasarnya orang nak ngikuti sunnahnya Rasulullah. Kalau kita tak sembarangan, cuma kalau memang nak cara makan durian ini repot, karena zaman kita pun belum pernah jumpa. Kalau Rasulullah ini di Arab sana, di Mekah, Madinah makan durian kita pun belum jumpa. Memang susah tuh. Kalau bitih ni ada memang, ya. Yang semangkanya ada, cuma hadis tentang cara makannya itu tak ada. Kalau kita durian ini nak belah gini ke, nak belah gini, nak ikut jalur ke, atau dibanting dulu, terserahlah tuh. Tak tahu dah cara. Tapi pandailah makan durian semua ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Wasaha ba'duhum fabtada'a fi lubsil khuf bil yusra fakaffara an zalika bikur hittatin. Ada sebagian orang lupa. Dia pakai khuf kok kaki kiri dulu. Mestinya kan kayak sepatu, kayak sandal ini mestinya pakainya kanan dulu. Ada sebagian mereka ini orang-orang soleh ini pas terlupa pula dia pakai kok kiri dulu. Fakaffara anzalika bikurihintatin. Maka orang tersebut kemudian membayar kafarah dengan bersedekah satu timbangan gandum. Kur, ya ini ada ukuran kur namanya, kur, ukuran berapa kilo ini. Begitu, aduh kok kaki kiri dulu aku makainya ini. Akhirnya dibeli gandum, disedekahkan untuk kafarah. Kafarah itu tidak wajib, tapi dari diri dia sendiri, waduh ini aku kesalahan nih.
Orang-orang soleh meninggalkan sunnah itu dianggap satu kesalahan. Kalau kita dosa besar baru dianggap satu kesalahan. Kalau mereka dosa besar jauh, makruh jauh. Yang tidak melakukan sunnah ini pun sudah dianggap satu kesalahan, walaupun urusannya bukan dosa, dikafarai. Fala yang bagi anta tasahala fi amsali dzalika fataqulu hadza mimma yata'allaqu bil adat. Maka tidak boleh engkau meremehkan, menganggap enteng perkara-perkara yang demikian. Engkau mengatakan, ini kan hanya urusan adat aja. Ini zaman Imam Ghazali ini 1000 tahun yang lalu udah bilang gini. Pak, memang ada orang betul. Itu kan cuma adat aja. Itu kan cuma adat. Itu kan cuma adat. Jadi mereka tidak mau melakukan, tapi semacam meremehkan gitu. Kau jangan sampai bilang gitu, kata Imam Ghazali. Hada mimma yatalaku bil. Ini kan sekedar adat saja. Falaman alitiba'in fihi. Jadi nggak ada urusan mengikuti sunnah kalau gini. Ini kan adat aja. Ini jangan sampai bilang kayak gini. Li'anna ma yughlaqu 'alaika baban 'aziman min abwabis sa'adah. Li'anna dzalika yughlaqu 'alaika baban 'aziman min abwabis sa'adah. Karena yang seperti itu, kata-kata yang seperti itu menutup pintu kebahagiaan yang besar. Miftahus sa'adah. Jadi itu sebetulnya pintu kebahagiaan kalau kau tutup pula dengan kata-katamu tersebut, dengan prinsipmu tersebut. Asrarul ittiba. Jadi kita jangan sampai kita tak nak melakukan alasan dia pula itu kan adat Arab. Jangan kayak gitu. Itu tertutup pintu kebahagiaan tuh nanti. Orang jadi meremehkan, tengok aja. Dia memang rajin sholat, tapi tengok dia ini macam apa gayanya, apanya macam. Masa Nabi kayak gini gayanya? Gitu loh. Kan tak gitu. Orang namanya itu akhlak itu harus ada gitu. Jangan dikira orang ini cuma dihitung cuma sholatnya saja gitu. Tidak. Asrarul ittiba. Itu sampai jam berapa nih? Asrarul ittiba. Rahasia-rahasia mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Apa ada rahasia apa kita ikut? La'allaka tastahil anal wukuf ala sabab al-muraghab fi ittiba'i hadhil af'al atas tab'ida ayyakuna tadzalika amrun muhim yaktadi hadha tasdid al-azim bil mukhalafah. Jadi semoga engkau mau melakukan hal-hal yang dicintai ini, maksudnya mengikuti sunnah ini, di dalam mengikuti sunnah ini. Yang mana di dalamnya ada sesuatu perkara yang sangat penting, yang mengharuskan kita untuk sungguh-sungguh. Maksudnya jangan sampai kita ini tidak melakukannya. Falam anna dzikra sirri fi ahadi tilka sunan tawilun la yahtamilu hadzal kitab. Ketahuilah bahwa menyebutkan rahasia satu persatu sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW itu sangat panjang sekali yang tidak mungkin dimuat oleh kitab ini. Jadi rahasia-rahasia sunnah ini apa satu persatu ini sangat panjang sekali. Kitab ini tak sanggup untuk menampung ini, pun dah tebal. Lakin yang bagi antafahama anna dzalika yanhasiru fi salasati anwa' minal asrar. Cuman kalau dari semua rahasia-rahasia mengikuti sunnah ini, itu kalau disimpulkan dia akan tergolong menjadi 3 rahasia. Ini disimpulkan menjadi tiga rahasia. Asirul al-awwal, rahasia yang pertama, inna qad nabbahnaka fi mawadil ala alaqati allati bainal
mulki wal malakut wa bainal jawari wal qalb wa kayfati ta'assuril qalbi bi amali jawarih fa innal qalba kal mir'ah wa la tatajalla fihi haqa'iqul haqqi illa bi tasqilihi wa tanwirihi wa ta'dilihi. Yang pertama, sesungguhnya kami telah mengingatkan kepada kalian, kata Imam Ghazali, di permasalahan hubungan antara al-mulk wal malakut. Mulk ini alam nih, nyata, malakut sana. Maksudnya antara zahir dan batin. Al-mulk ini yang zahir, malakut yang batin. Bainal jawari wal qalb, antara anggota jawari ini yang nampak dengan hati. Ini ada hubungannya. Sudah kami ingatkan ini pelajaran sebelumnya. Wa kayfa ta'assur qalbi bi amali jawari, dan bagaimana hati ini bisa mendapatkan satu pengaruh daripada amal-amal zahir. Ini hati dalam perasaan hati, ini ada pengaruh dari amal-amal yang zahir. Nah, dari amal-amal yang zahir. Semacam orang sekarang wudhu yang dibasuh muka, tapi itu ada bekasnya di dalam hati, kaki, tangan, itu ada pengaruhnya di dalam hati, itu ada. Nah, itu maksudnya. Fa inal qalba kal mir'ah, sesungguhnya hati itu seperti kaca. Wala tatajalla fi haqa'iqil haqqi illa bidaskilihi wa tanwirihi wa ta'dilihi. Dan tidak akan terpancar hakikat al-haq Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membersihkan dan menyinari hati tersebut. Hatinya dibersihkan. Wa amma taskilu fa bi izalatil khabasis syahawat, khubusis syahawat wa quduratil akhlaq al-dhamimah. Adapun cara membeningkan, membersihkan, mengkilaukan hati, itu yaitu dengan cara menghilangkan syahwat jelek-jeleknya syahwat yang jelek, wa quduratul akhlaq az-zamimah, dan akhlak-akhlak yang buruk yang tercela. Nah, ini bersihkan. Membersihkan hati itu macam mana caranya? Hati ini dibersihkan dengan cara membuang sifat-sifat yang jelek. Ini hati biar bersih. Ya, bersih dia, bagus dia, bersih, mengkilat dah. Mengkilat belum, ada lagi tanwir. Tanwir membuat dia bersinar. Wa amma tanwiru fa bi anwari dzikri wal ma'rifah, maka dengan nurnya zikir dan ma'rifat. Orang berzikir itu sebelumnya, jadi antara zikir dengan membersihkan hati ini harus jalan sama. Jadi ada jangan toriko cuma rajin zikir tok, tapi dia tidak belajar. Mohon maaf, tidak belajar seperti macam ini. Macam mana hati itu harus dibersihkan, macam mana harus sabar, harus tawakal, harus jangan riya, jangan hasad dan lain sebagainya. Ini membersihkan hati, jangan bakhil. Ini hati ini dibersihkan. Setelah itu supaya hati ini bersinar, baru zikir. Jadi ada fungsinya masing-masing. Nah, sekarang ada hati masih kotor, macam mana dia nak bersinar? Nah, tentu dibersihkan dulu, dah bersih, baru di tahapan kedua baru dia bersinar. Berzikir, banyakkan zikir. Wa yu'inu ala zalika al-ibadah al-khalisah, dan menolong hal itu untuk menyinari hati tersebut, yaitu dengan ibadah-ibadah yang murni. Idza udiyat ala kamali khidmati bi muqtada sunnah, kalau ibadah-ibadah itu dilakukan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, dengan syarat rukunnya yang sempurna secara syariatnya, secara fikihnya, ditambah dengan sunnahnya, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Saya rasa cukup sekian dulu. Disambung nanti di pertemuan yang akan datang. Kalau untuk, mohon maaf, kalau sholat isyraq itu bukan sholat habisnya waktu subuh, tetapi setelah habis waktu subuh ditambah sekitar 20 menit.
Habis waktu subuh itu matahari baru timbul gini. Kalau di sini jadwalnya gimana tuh? Imsak, subuh, suruk. Tengok tuh suruk jam berapa tuh? 6.10. 6.10 itu habisnya waktu subuh. 6.10 menit itu habisnya waktu subuh, belum waktu sholat sunnah apa-apapun. Jadi banyak orang salah di dalam sholat isyraq. Sholat isyraqnya ini sekitar 20 menit atau setengah jam setelah ini. Jadi namanya suruk di sini. Ini matahari keluar nih. Begitu nampak sikit saja matahari, ini namanya suruk. Ya kan? Ini belum waktu sholat apa-apa. Makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Nah, ini banyak orang salah. Begitu habis waktu subuh langsung sholat, salah itu. Nah, salah di dalam memahami. Salah. Dan kadang-kadang jadwal seperti ini membuat orang bingung. Dikira suruk itu isyraq, bukan. Nah, kadang-kadang mereka yang bikin jadwal nggak tahu baca mana pun tidak paham. Ini saya terangkan. Jadi termasuk waktu yang makruh tahrim, jadi tidak diperbolehkan untuk sholat mulai ba'da subuh hatta tartafi asy-syams. Mulai dari sholat subuh sampai matahari tartafi ini naik. Nah, kalau ini tatlu hatta tatlu, dia baru nak timbul saja, baru ujungnya saja. Nanti ketika dia bulat naik. Ini sampai dia bulat di atas, ini pun sekitar 5 menit 7 menit sekitar gitu. Nah, 10 menitan. Nanti biar dia naik lagi dulu. Naik lagi, ini baru namanya isyraq. Nah, ini waktu yang betul. Nah, jangan banyak yang salah paham. Kenapa kok hampir haram sebetulnya itu kan? Makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Tidak diperbolehkan sholat sunnah setelah subuh itu dikarenakan itu waktunya para penyembah matahari sembahyang. Orang menyembah matahari memang ditunggu dia, betul. Matahari mulai terbit, pas mulai disembah dia. Nah, Islam tidak begitu, nunggu naik qadra rumhin. Makanya kata ulama, banyak ulama mengatakan waktu isyraq itu ya waktu duha, awal waktu duha, awalnya waktu duha. Nah, itu. Jadi di dalam kitab-kitab pun sebetulnya kayak begitu, tetapi kenapa prakteknya banyak yang salah paham? Saya pun tidak tahu. Nah, tidak paham. Jadi kalau sekarang ini kita lihat matahari ini belum naik sempurna nih, dia masih paling jalan nih berapa menit tuh masih segini dia. Jadi naik lagi. Ini setelah ini apa? Duha ya. Duhanya maksudnya berapa? Nanti tengok coba di duhanya. Nah, jadi banyak ulama mengatakan waktu suruk itu ya waktu duha, itu awalnya waktu duha. Jadi matahari sudah naik gini. Nah, jadi kalau hatta tatlu'a itu masih belum diperbolehkan untuk melakukan waktu sholat. Makanya Rasulullah SAW ketika keluar dari masjid matahari sudah naik tinggi. Di dalam hadis disebutkan. Nah, itu wallahu subhanahu wa ta'ala. Memang kok lama? Ya memang lama. Memang Rasulullah memang lama di masjid duduknya. Memang lama. Gitu. Nah, jadi ini sedikit untuk koreksi, dan kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang yang menyampaikannya yang salah gitu loh. Jadi orang nengok, oh ini orang paham, ternyata yang disampaikan salah, akhirnya orang mempraktikannya salah. Ya cari di mana ada orang sholat kok pas matahari baru nak keluar gini kok sholat apa? Ya tidak ada. Ya inilah yang namanya di sini nih suruk. Di bahasa yang mungkin ada yang lain namanya tuluk. Ada. Cuma ada memang jadwal yang memang dia ada tuluk, ada isyraq, ada duha, ada. Jadi memang ada ulama memang membedakan isyraq ini memang waktu sebelum duha. Dia sudah naik tapi belum dihitung duha. Naik sedikit lagi baru namanya duha. Ada yang ulama mengatakan isyraq itu ya duha, awal daripada waktu duha. Nah, ini sedikit untuk meluruskan. Dan itu sebetulnya ya
Ya sudah ada di dalam kitab-kitab itu, cuma kadang-kadang ada orang-orang yang menyampaikan tapi tidak sesuai. Akhirnya orang-orang awam, masyarakat ini tidak paham apanya, ya karena jadwal juga akhirnya bingung. Tengok duha jam berapa? Nah, itu dia. Itulah dia suruh. Nah, itulah dia suruh. Berarti 6.10 kan sekitar 20 menit kan? Nah, 20 menit setelah matahari mulai mengintai. Ya Pak, suruk itu matahari baru nak keluar gini, baru nampak mata bulatan dia tuh, itu baru suruk. Masa kita nak sholat waktu itu? Nah ya tidaklah. Nah, beginilah. Jadi ini berarti yang ini duha ini adalah suruknya, awalnya suruk itu duha. Di apa namanya? Kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan yang demikian. Kalau tidak ya berarti suruknya ini pas ini, kemudian setelahnya berarti duha. Membedakan antara dua-duanya boleh dilakukan, tapi yang jelas bukan sholatnya pas waktu subuh habis, tidak sama sekali. Itu tidak, ulama tidak mengatakan demikian. Kalau ada yang menyampaikan demikian itu berarti salah paham. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.